Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 30 Harjo, Ibu Apritiasa Rahmawati SPDI. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu Guru SDN 30 Harjo. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, hidayah, sehingga kita semuanya bisa berkumpul dalam acara diseminasi disiplin positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonogiri, Ibu Ita Oktiana Jastuti, di SD Negeri 30 Harjo pada tanggal 16 Agustus 2024 dalam keadaan sehat. Sebelumnya, perkenankan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah, acara ketiga acara inti diseminasi disiplin positif, acara keempat lain-lain, dan acara yang kelima penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah kepada beliau Ibu Apritiasa Rahmawati, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 30 Harjo dan Ibu Ita Oktiana Jastuti sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Pertama-tama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang ini kita masih diberikan kesehatan, rahmatnya, inayahnya, hidayahnya, sehingga kita masih dapat berkumpul untuk mengikuti acara diseminasi disiplin positif yang diadakan oleh Ibu Ita Oktiana Jastuti. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Allah, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Guru SDN 30 Harjo, pada kesempatan siang hari ini kami ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah dengan rela menghadiri acara yang telah diselenggarakan oleh Ibu Ita. Semoga acara pada siang hari ini menghasilkan hasil yang diharapkan oleh Ibu Ita, dan pastinya hasil itu akan bermanfaat untuk beliau dan juga untuk kita semua, dan secara umum akan bermanfaat untuk kemajuan SDN 30 Harjo. Kemudian semoga acara yang diselenggarakan ini membawa dampak positif untuk anak kita dan menambah kegiatan yang berikutnya menjadi lancar. Kemudian yang hasil yang kita harapkan akan terpenuhi. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan pada Ibu Apritias yang telah memberikan sambutan pada siang hari ini. Kita lanjutkan acara yang ketiga, acara inti diseminasi disiplin positif calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Kepada Ibu Ita Oktiana Jastuti kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena jumlah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberi waktu untuk berkumpul di siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang bersedia dan berkenan hadir dalam diseminasi yang saya selenggarakan. Suatu kehormatan bagi saya bisa menyebarluaskan ide disiplin positif kepada panjenengan semua. Di sini saya mohon izin untuk berdiri untuk menyampaikan diseminasi yang akan saya presentasikan. Kita mengkonsep diseminasi kali ini sebagai belajar bersama karena sebelumnya di sini sudah ada dua guru penggerak, bukan lagi calon, kalau saya masih calon. Di sini sudah ada dua guru penggerak yang telah sukses menyelesaikan pendidikan guru penggerak. Ada angkatan 7 dan angkatan 9 angkatan 7 itu guru dari Sulistiawati dan angkatan 9 ada guru Indah Nurani. Jadi konsep diseminasi kali ini mengeluarkan ide, tidak hanya menyebarluaskan tapi juga mengeluarkan ide dan dibantu dengan Ibu Dewi dan Bu Ida selaku guru penggerak yang sudah terlebih dulu sukses seperti itu. Oke, absen sudah selesai. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada pertanyaan pemantik. Yang awal pertanyaan pemantik saya sebelum ke pertanyaan pemantik yang saya hadirkan ini, apa kesan pertama yang panjenengan terima ketika ada kata disiplin diucapkan? Kalau kata pertama disiplin itu diucapkan itu yang langsung terlintas apa? Menaati aturan gitu, patuh seperti itu. Nah, di sini pertanyaan pemantik berkaitan dengan yang panjenengan hadirkan. Kalau misalnya ada disiplin saat berjalan sampai saat ini pasti ada hukuman yang kita tahu. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Hukuman berarti tidak dapat mendisiplinkan anak. Yang pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu tetap hukuman tapi arahnya ke positif, misalnya menambah literasi atau apakah tetap bisa meningkatkan disiplin anak? Tidak. Kita juga ada pendapat yang berbeda. Bisa. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Saya tidak setuju. Bu Betty tidak setuju. Apakah memberi penghargaan? Penghargaan itu bisa pujian, bisa kamu sudah memberikan ini, saya berikan stiker kayak gitu. Itu juga penghargaan. Bisa tidak? Bisa. Bisa. Setuju. Bisa, tapi tetap tidak setuju itu berarti Bu Betty tidak setuju bahwa itu meningkatkan motivasi belajar anak. Kemudian yang keempat, hukuman membuat anak jerah dan tidak melakukan kesalahan lagi. Jadi apalagi saya tahu kalau misalnya kalian semua jelas tidak setuju karena di sekolah kita sudah benar-benar meniadakan hukuman yang keras secara fisik sudah tidak ada. Dan sebagian ada yang setuju, sebagian ada yang tidak. Mari kita bahas. Nah,
kita itu sudah memasuki pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dari tiap tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Gitu. Ini tujuan pembelajaran paradigma baru. Dan hukuman, sanksi dan lain sebagainya, disiplin positif yang tadi di depan kita bahas, apakah sudah sesuai dengan paradigma baru? Seperti itu. Kita lanjutkan, kita tahan dulu. Nah, setiap kali kita melihat tentang hukuman, sanksi dan lain sebagainya, sebenarnya untuk penontonan kita ada beberapa konsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol itu maksudnya adalah bagaimana kita menuntun anak seperti itu. Itu kita mempunyai ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif termasuk penghargaan tadi itu bisa efektif dan bermanfaat bagi siswa. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa murid atau anak. Kemudian ilusi bahwa kritik atau membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, termasuk pada ospek yang jauh dahulu sampai diteriaki-teriaki. Bingung, mental yang kuat, apakah itu hal yang benar? Seperti itu. Tapi di sini saya katakan adalah ilusi. Kenapa seperti itu? Karena saya berprinsip bahwa kontrol diri itu bukan pada orang lain, tetapi pada diri sendiri. Nah, itulah kenapa saya menambahkan ilusi di depannya. Kita lanjutkan ke ada yang dulu di sudah masih muncul stimulus dan respon. Kita kan mengenal stimulasi untuk anak, kemudian responnya bagaimana, kemudian kita menstimulus lagi, anak merespon lagi, seperti itu kan. Nah, itu kemarin. Sekarang kita bergeser pada teori kontrol kita pada pagi. Kalau stimulus dan respon itu menyamakan kebutuhan setiap anak itu sama. Jadi stimulasinya juga sama. Saat stimulasinya podo, pertanyaan nantinya juga sama. Tetapi karena kebutuhan anak berbeda, seharusnya juga berbeda. Ada perbedaan pengakuan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, kemudian kalau misalnya stimulus dan respon itu semua orang melihat yang sama. Padahal di dalam teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Bahkan teori disiplin yang kata disiplin yang tadi di depan saya bilang apa yang terlintas ternyata berbeda antara murid dengan kita. Itu gambaran. Apalagi anak-anak yang satu kelas itu berapa orang? 12 orang, 15 orang. Nah, pasti gambaran yang kita berikan itu belum tentu ditangkapnya sama. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus dari respon. Ada kesan mempengaruhi, background. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Seharusnya memahami sudut pandang orang tersebut, kemudian mencernanya, baru mengkonstruksinya seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi pada teori kontrol, perilaku buruk itu dianggap sebagai proses pembelajaran, memiliki tujuan ataupun punya alasannya sendiri. Kemudian orang lain bisa mengontrol murid atau orang lain bisa mengontrol diri saya. Tetapi sebenarnya yang mengontrol diri itu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Begitu juga kita tidak bisa mengontrol orang lain. Sama seperti kedalaman hati. Kedalaman hati itu kita bisa, dalam hati kita bisa tahu, tetapi hati orang lain kan tidak. Begitu juga pribadi orang lain. Apakah kita bisa melihat dengan jelas?
Sebenarnya tidak, hanya gambaran yang kita terima seperti itu. Kemudian pemaksaan pada saat tujuan gagal, kemudian kolaborasi. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, membuat pilihan. Jadi ada option di situ. Model berpikir kalau di stimulus respon itu model berpikirnya ada menang, ada kalah. Tetapi kalau dalam teori kontrol itu model berpikir win-win solution alias menang dan menang. Nah, menang kalah sama kayak pada pertandingan ya, pertandingan volley juga. Kita lanjutkan. Nah, apa itu disiplin positif? Jadi tadi saya mengatakan disiplin positif. Ada yang bilang mematuhi aturan atau mentaati aturan. Sebenarnya disiplin positif itu adalah disiplin yang seharusnya didorong dari dalam diri. Kemudian membentuk karakter positif agar anak itu bisa menentukan mana tindakan yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindari sehari-hari. Jadi dari dalam diri, bukan kita yang menentukan, oh kamu salah deh, seperti itu tidak. Tetapi harus anak sendiri yang tahu bahwa itu benar atau salah. Dalam disiplin positif itu dimana yang menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan biasanya. Kemudian kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa sih nilai kebajikan universal itu? Nanti juga akan dibahas. Jadi kita harus lagi. Ini pemantiknya terlebih dahulu. Kemudian seseorang itu mempunyai motivasi di dalam dirinya. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah pada disiplin motivasi internal ini. Ada pada motivasi dari dalam diri. Jadi fokus kita menimbulkan kesadaran diri pada murid agar dia mentaati peraturan, bukan hanya meluruskannya. Misalnya salah kemudian kamu salah, nggak seperti itu. Tapi salahnya adalah proses belajar yang harus direstitusi. Waduh, restitusi nanti dibahas lebih lanjut. Kalau motivasi internal itu untuk ada tiga untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah, tujuan dari disiplin positif itu untuk menghargai diri sendiri. Ini yang paling utama. Tetapi beberapa dari murid-murid kita masih di 1 dan 2 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, kita lanjutkan. Ini sampai apa itu restitusi? Restitusi yang saya sebutkan tadi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan kita yang meluruskannya, tetapi mereka yang merestitusi sendiri. Mereka yang memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian proses ini juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka sendiri, membantu murid berpikir tentang aku tuh ingin menjadi orang yang seperti apa sih, kemudian bagaimana aku harus memperlakukan orang lain. Oke. Itu restitusi. Nah, 9 ciri restitusi itu ada bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan yang dibuat, kemudian memperbaiki hubungannya, kemudian memberikan penawaran, bukan paksaan untuk patuh, tetapi membuat penawaran bagaimana sih caramu agar patuh dengan aturan itu. Restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri.
Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi sendiri adalah cara yang paling baik. Restitusi juga fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Apabila berbuat salah dengan kelompoknya, berarti dia harus kembali pada kelompoknya. Benarnya caranya bagaimana? Dia sendiri yang harus menentukan. Selanjutnya ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah tahap menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhannya, kemudian menanyakan keyakinan atau seek and belief. Tujuan dari menstabilkan identitas itu anak dari orang yang gagal karena melakukan salah menjadi orang yang sukses. Kemudian kalau validasi tindakan itu setiap tindakan yang dilakukan memiliki satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kita sebagai guru harus tahu kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan salah tersebut. Anak melakukan tindakan yang salah, kita tidak harus menjudge langsung, tetapi kita cari dia itu mau apa loh, dia itu menginginkan apa, kita harus cari. Kemudian menanyakan keyakinan. Setiap kelas di kelas 1 dan kelas sampai kelas 6 di SD 30 Harjo ini kan sudah mempunyai keyakinan kelas, gitu. Dan itu berbeda-beda setiap kelasnya. Keyakinan kelasnya itu berbeda-beda. Nah, di situ kemudian anak yang berbuat salah tadi tanyakan, keyakinan apa yang kamu tidak lakukan nih? Seperti itu. Di sini untuk menanyakan keyakinan. Kita lanjutkan di menstabilkan identitas. Kalau misalnya berbuat salah, anak berbuat salah, otomatis kan ada rasa bersalah dalam dirinya. Dia membuat mentalnya down, biasanya gitu. Nah, untuk membuat yang anak yang merasa gagal tersebut menjadi positif terhadap dirinya, kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan, pernyataan untuk anak. Jadi berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada yang sempurna. Bapak ibu guru juga melakukan salah, apalagi pelupa seperti itu. Kita masih bisa menyelesaikan masalah ini, bagaimana solusinya. Kamu gak boleh menyalahkan dirimu sendiri, kamu harus bersikap baik pada dirimu sendiri. Tekanan mental pada saat berbuat salah itu sangat berbahaya, apalagi untuk anak yang usianya sekolah dasar. Jadi kita perlu benar-benar membimbing dia untuk merestitusi kesalahan-kesalahan yang dia buat, karena rusaknya mental inner child gitu kan. Kalau misalnya viralnya itu inner childmu itu harus dipupuk. Nah, dari sini harus distabilkan identitasnya agar inner childnya mereka itu terselamatkan seperti itu. Viralnya kan kalau dipaksa seperti itu. Kemudian validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali apa sih kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Kita melakukan anak melakukan kesalahan tersebut itu sebenarnya ingin memenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya itu apa saja? Bisa dilihat dari sini. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5: survival, love and learning, power, freedom and fun. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Pada paradigma baru yang kita akan jajaki tadi, ada berdiferensiasi. Setiap siswa itu berbeda kebutuhan dasarnya yang kurang itu apa. Enak sih yang ngomongin mohon maaf kurang kasih sayang. Enak sih yang ngomongin mohon maaf gawe ditindas sama kakak-kakaknya, maka dia ingin kebebasan. Ada juga yang ngomongin aku banget orang-omongan. Nah, dia ingin berbuat senang, membuat senang dirinya sendiri di sekolah. Jadi menjadi contohnya, sama seperti itu. Ini kebutuhan dasar manusia.
Nah, dia berbuat salah itu memenuhi kebutuhan dasar apa sih? Seperti itu. Selanjutnya ada penjelasan dari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar bertahan hidup itu bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima dalam kelompok itu meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, interaksi seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, kemudian pet atau binatang peliharaan, dan kelompok di mana siswa itu tergabung. Nah, kalau di murid ini biasanya ada kelompok sana, ada kelompok sini. Itu dia sedang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima di suatu kelompok. Kemudian penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Tadi saat sebelum kita diseminasi sudah ada beberapa anak yang menyanyikan lagu. Dia ingin menunjukkan kemampuannya dalam menyanyi. Nego siji lalu kemudian ternyata tambah 4-5 sekarang itu adalah dia terpakai untuk memenuhi kebutuhan penguasaannya seperti itu. Kemudian ada yang kedua terakhir adalah kebebasan atau kebutuhan akal pilihan. Dia memutuskan sendiri, mengendalikan arah hidup sendiri, baik dari kemandirian maupun otonominya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Pada siswa sekolah dasar itu kebanyakan masih ingin bersenang-senang, masih ingin bermain. Mereka dalam tahap mencari kesenangan seperti itu, bermain, tertawa, bareng-bareng. Itu kebutuhan 5 kebutuhan dasarnya. Nah, kemudian dalam segi garis tadi sudah ada menstabilkan identitas, sudah ada validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhannya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan pada dirinya. Anak itu melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Sebenarnya anak-anak itu paham loh Bu, kalau misalnya itu salah itu sebenarnya anak-anak itu paham. Tapi cari dulu kebutuhan apa yang ingin dia penuhi, cari dulu alasannya kenapa dia melakukan hal itu, kenapa dia bertanyakan kenapa dia mengenai keyakinan yang dia miliki. Kamu tuh sebenarnya mau jadi apa dulu gitu loh. Apa yang kamu rasakan? Kenapa kamu melakukan hal itu? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang bisa kita ajukan untuk menanyakan keyakinan dalam diri. Kita lihat dari kasus yang pertama. Ini kasus yang saya ambil dari LMS, mungkin Bu Ida dan Bu Berry tidak asing deh. Di sini ada kasus Bu Wati, guru kelas 5 SD cerita sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid kelas bernama Roni. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan kalau Roni seringkali meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Wati, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Roni melakukan itu? Mungkin bisa panjenengan sampaikan kepada saya alasan Roni itu bagaimana? Dari kasus pertama, jadi adalah yang ingin berpendapat. Kalau misalnya situasinya seperti itu bagaimana? Sebenarnya kebutuhan apa? 5 kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi Roni dengan mengambil paksa bekal teman-teman itu? Jadi, kenapa sih Roni kamu mengambil paksa bekal teman-temannya? Jadi loh Bu, mungkin tidak bawa bekal. Ada yang tidak bawa bekal? Monggo.
Oke. Itu kita melihat kontrol guru. Kontrol guru dulu, oke. J. Kita sebagai apa? Sebagai A dan J. Nah kalau di sini melihat kasus Ibu Wati, J. itu kita misalkan saya ya Ibu Wati itu mau kayak manajer dulu. Oh J. Manajer dulu J. Betul Bu. Ajak, misalnya dipanggil dulu. Dipanggil dulu. Nanti kalau istirahat bisa ya datang ke menghadap Bu Betty J. atau Bu Wati. Pakai mikrofon. Lanjut kan Bu. Oke. Berarti ya, nanti kita sharing-sharing, ngobrol dan sebagainya. Habis istirahat tiba, Roni datang menghadap, ditanya. Di sini ditanya kok guru itu tidak langsung des mengarah ke kesalahan sih. Betul. Siapa tadi? Roni. Ya, tetapi Roni itu dipancing terlebih dahulu. Dia harus menunjukkan letak kesalahannya dan juga cara mengatasi kesalahannya. Kemungkinan ya Roni itu mungkin dari orang tuanya ya, dari orang tuanya mungkin ya karena kesibukan dan lain sebagainya. Itu nanti Roni akan menjawab, kita pancing dulu. Kenapa kok tidak membawa Mas Roni? Mas Roni saya panggil di sini tahu kesalahannya, kesalahannya di mana? Terus kok Mas Roni lakukan? Gitu nanti terpancing. Oke. Bisa menggambarkan sendiri. Oh iya. Jadi dari sini bisa kita lihat ya, Bu Betty sudah melaksanakan restitusi tersebut dalam kelasnya karena dia kan memang sudah angkatan 7 gitu ya, angkatan 77 bergerak dan sudah menerapkan dalam kelasnya. Dan benar ya kata Bu Betty, kita harus menanyakan dulu alasan Roni. Kita tidak harus langsung mengejudge. Kenapa kamu dengan paksa atau kemudian langsung menghukum, apalagi langsung menghukum, jangan ya. Kita harus tanyakan dulu kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Berarti kita harus menuju pada 5 kebutuhan dasar tadi. Alasan Roni itu apa? Kalau Bu Betty tadi, beliau akan menanyakan dulu alasan Roni. Kita lanjutkan. Nah, di sini juga sudah saya tulis 5 kebutuhan dasar apabila Roni menjawab. Ini hanya ilustrasi ya Bu. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Wati sebaiknya mencari tahu alasan Roni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana sih yang sedang berusaha dipenuhi oleh Roni. Sama seperti yang Bu Betty katakan tadi, kalau misalnya Roni lapar, itu berarti kebutuhan survival. Karena orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Seperti yang Bu Betty biasa dibilang, karena tidak membawa bekal makan siang. Tapi kalau misalnya Roni melakukan hal itu karena dia ingin mendapatkan perhatian dari teman-temannya, itu berarti dia hanya ingin diakui keberadaannya atau dia ingin diperhatikan oleh teman-temannya. Kemudian yang ketiga, Roni ingin dia merasa dia dianggap hebat oleh teman-temannya karena dia bisa mengambil makanan teman-temannya. Berarti dia menghindari memenuhi kebutuhan awalnya. Dia merasa lebih hebat dari teman-teman lain berdasarkan jawabannya. Kemudian yang keempat, karena Roni sebenarnya membawa bekal makanan tapi dia bosan dengan makanannya, akhirnya dia mengambil paksa makanan teman-temannya. Dia ingin bebas mengekspresikan dirinya, bosan karena makanannya, jadi dia mengambil makanannya. Atau ini yang paling sering terjadi ya, beberapa apalagi di kelas yang sekarang gitu kayak ada lupa hanya iseng karena dia senang sekali melihat ekspresi wajah temannya saat diambil bekalnya. Itu senang ya, berarti dia hanya ingin bersenang-senang, mengambil kesenangan dalam tindakannya. Berdasarkan 5 kebutuhan dasar tersebut, nah tapi jangan lupa Ibu, kita mengintervensi 30 detik. Artinya intervensi itu membantu murid kembali ke tujuan semula. Nah,
apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Dan pertanyaan matematik itu kan pas tanya itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kepada kami untuk mengarahkan ke arah, karena sudah tahu nih kebutuhan limanya itu sudah tahu, misalnya sudah tahu kebutuhannya kami, kemudian kita ke menstabilkan identitasnya, lanjut ke apa namanya, menanyakan keyakinannya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sudah kamu inginkan? Ini menanyakan keyakinan pada siswanya. Jadi menanyakan dalam hatinya. Ini istilahnya seperti menyentuh hatinya. Apakah wajar membuat kesalahan tersebut? Apakah kamu bisa memperbaikinya? Peraturannya apa seharusnya? Keyakinan kelasnya harusnya apa? Kenapa kamu melakukan itu? Seperti itu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan untuk intervensinya. Hanya contoh dulu, nanti bisa saya share ke sana. Nah, ini yang sudah disebutkan di BDK tadi, 5 posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu membuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer. Nah, yang terakhir ini kamu lagi. Kalau misalnya menjudge atau langsung kamu tuh seharusnya nggak boleh ngambilin bekalnya temanmu, itu berarti panjenengan pembuat orang merasa bersalah dan penghukum secara sekaligus. Padahal kita harusnya berparadigma baru, kita melakukan pendekatan secara persuasif, memahami sedikit demi sedikit, pelan-pelan mengambil sebagai teman. Awal dari misalnya kasusnya ini Romi, tadi kamu gak bawa bekal, tadi kan dengar, kenapa tidak bawa bekal? Apakah orang kamu sibuk? Apakah kamu tidak bisa membuat bekal sendiri? Nah, itu kita berperan sebagai teman. Kita pelan-pelan masuk menjadi teman, kemudian pemantau. Kalau misalnya pemantau ini kita membuat ujian dulu, ujian sedikit, motivasi sedikit seperti itu. Kemudian baru menjadi manajer, mengatur. Kalau manajer kan manajemen mengatur, manage. Nah, kamu bagaimana? Kalau misalnya kamu tahu kalau misalnya mengambil bekal teman itu melanggar keinginan kamu, seharusnya bagaimana? Dia akan menjawab, seharusnya bagaimana? Menjawab. Kemudian kalau ingin memperbaiki keadaan ini biar teman-teman nggak kalah lagi, caranya bagaimana? Dan itu sudah masuk ke dalam manajemen. Nah, di sini ada detailnya 5 posisi kontrol. Ada identitas gagal, itu kontrol dari luar. Kemudian identitas berhasil atau sukses tetapi masih dari luar atau eksternal. Kemudian identitas berhasil atau sukses merujuk pada kontrol diri. Di sini penghukum itu letaknya masih pada identitas gagal. Jadi seorang penghukum ini hanya akan merusak mereka menjadi identitas gagal, apalagi membuat orang merasa bersalah. Contoh kalimat membuat orang merasa bersalah itu, kamu gak kasihan sama bu guru, kamu guru sudah ngasih tahu berkali-kali, kamu gak kasihan toh kalau misalnya bu guru capek ngasih tahu kamu. Itu namanya membuat orang merasa bersalah. Nah, kamu tuh seharusnya sudah tahu kalau misalnya hal tersebut itu salah, gitu masih membuat orang merasa bersalah kan? Anak langsung gitu hatinya. Padahal kita tuh mau membangun kontrol jalan diri. Kalau misalnya teman tadi, ayo kamu pasti bisa melakukannya, ajakan seperti ajakan. Nah, dari memantau ada pemantik stiker itu loh. Kalau misalnya ada penghargaan pakai stiker, itu tuh masih ke tahap pemantau. Kemudian manajer ini sudah mencoba keyakinannya di dalam diri anak.
kita harus mencoba membuat pertanyaan nanti untuk mengeluarkan manajemen dari dalam dirinya, rasa menghargai diri sendiri. Kalau seperti itu kamu nanti tidak dianggap jadi anak yang baik, jadi harusnya seperti apa, itu sudah ke manajemen. Kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Ini adalah konsep disiplin gagal. Kita membuat perbandingan. Kalau misalnya hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid juga merasa takut, memaksa, terus justru membuat murid berbohong dan menyembunyikan kesalahan. Dan paling parah, murid menjadi down dan mudah pada dirinya sendiri. Sedangkan kalau penghargaan itu tidak efektif, hanya jangka pendek. Kalau penghargaan yang kita buat stiker, dapat stiker bintang atau dapat stiker mobil full, great, good job, itu masih tidak terlalu efektif karena efeknya hanya jangka pendek. Kemudian merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Penghargaan itu bisa merusak hubungan karena apa? Saya itu stiker oke, merasa dirinya bangga, tapi itu adalah hukuman bagi anak saya orang itu stiker. Apakah kita bisa mengenal bersama? Kalau misalnya dia dapat stiker anak aktif, baik, anak tuh pintar, itu dapat stikernya banyak banget. Nah, kalau dapat banyak banget itu pasti membuat anaknya bangga. Tetapi kalau yang dapatnya stikernya cuma satu atau nggak dapat sama sekali, bagaimana? Itu adalah hukuman bagi anak tersebut. Jadi akan merusak hubungan antara si paling siti kalau paling oke. Kemudian mematikan kreativitas. Kalau kita membatasi dia dengan penghargaan, itu sama saja membatasi kreativitas mereka. Kemudian sistem ranking masih ada juara 1, 2, 3 nih, tetapi kita masih sulit untuk menghindarinya. Kenapa? Sebenarnya kita kalau misalnya membuat penghargaan seperti ini jangkanya hanya pendek, sedangkan kita harus memikirkannya jangka panjang itu bagaimana. Oke, harus dari dulu. Tapi untuk jangka pendek ini apakah boleh dilakukan? Sebenarnya masih boleh, tapi hanya jangka pendek kita harus memahami bahwa penghargaan itu hanya berjangka pendek, disiplin jangka pendek. Nah, kita lanjutkan untuk konsep selanjutnya. Itu ada konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau misalnya konsekuensi itu penguatan jangka pendek, restitusi itu murid bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, kalau konsekuensi itu perlu monitoring. Bimbingan kayak bimbingan konseling, Bu. Bimbingan konseling yang saya lakukan kemarin ke Aaron, yang sampai rumah itu ternyata masih jalan tahap konsekuensi belum tahap restitusi. Saya juga baru tahu kemarin, makanya saya kemudian diseminasikan pada lanjut dengan ternyata saya masih dalam tahap konsekuensi kemarin. Nah, sekarang saya baru belajar untuk ke tahap restitusi. Seharusnya kemarin saya mencoba untuk membimbing Aaron bagaimana menyelesaikan konfliknya sendiri, bukan hanya membimbing saja, memberitahu apa yang salah dan apa yang benar. Karena itu masih dalam tahap konsekuensi, belum restitusi. Belum bisa, Aaron belum bisa sampai menghargai dirinya sendiri ijek gawe alaman, itu berarti masih belum berhasil. Nah, kemudian anak juga kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Nah, tapi kalau pakai restitusi, karena dia dari dalam dirinya, semangatnya juga dari dalam dirinya, passionnya juga dari dalam dirinya, itu akan membuat murid semangat memperbaiki kesalahannya dan cenderung tidak akan melakukan lagi. Kenapa? Karena aku sudah berhasil, ada rasa bangga di situ. Aku sudah berhasil memecahkan masalahnya. Jadi besoknya lagi dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama, jatuh ke lubang yang sama. Mungkin malah melakukan kesalahan lain pakai restitusi lain. Seperti itu. Kita lanjutkan pada ini perbedaan. Nah, perbedaan.
Kalau misalnya contoh kasusnya itu siswa sering tidak membuat PR, Bu. Coba. Banyak ya, Bu. Kelas 1 sampai 6 banyak yang nggak mengerjakan PR. Kalau di kelasnya Bu Dewi ada berapa yang nggak mengerjakan PR biasanya? Tiga atau empat anak jarang mengerjakan PR di rumah. Kamu nyobain aja nggak, Bu? Belum pernah aja. Banyak sekali. Nah, karena sering tidak membawa PR atau alasannya ada-ada gini, saya tidak bawa, Bu. Tidak bawanya itu entah itu menutupi bahwa dia belum mengerjakan atau memang sudah mengerjakan nanti tinggalan di rumah. Nah, ini bedanya. Kalau misalnya ada kasus siswa sering tidak membuat PR, proses hukuman itu langsung. Karena kamu tidak mengerjakan PR, silakan berdiri di depan kelas selama semenit atau silakan di depan kelas mengerjakan PR itu di bawah papan tulis. Ini pernah saya lakukan pada 2017 saat saya ada di SDN 2 Sidoarjo. Saya itu pernah hukuman unik. Saya minta anak buat berdiri menghadap tembok cium tembok. Itu saya masih lakukan itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada ya. Hukuman ini sudah jarang terjadi awalnya secara fisik. Tapi hukuman positif masih beberapa dilakukan. Hukuman positif. Nah, kalau misalnya pakai hukuman, guru marah itu pasti membuat hubungan antara guru dengan anak itu terpecah. Ada keretakan antara hubungan guru dan anak. Kemudian kalau misalnya konsekuensi itu, guru membuat dia merangkum tugas. Ini hukuman positif kalau konsekuensi itu. Konsekuensinya begini, karena kamu tidak mengerjakan PR maka gitu. Kalau biasanya konsekuensi itu sudah disepakati di awal pembelajaran. Nah, kemudian guru dengan tegas membuat aturan tersebut ditaati oleh murid. Ada pemaksaan di situ. Kemudian kalau restitusi itu tanya dulu, jadi kenapa tidak mengerjakan PR itu kenapa? Jawabannya tadi malam wayang sama bapak, Bu. Kan kayak gitu ada alasannya, dia punya tujuan, ada alasan di situ. Nah, kalau misalnya dulu bersikap seperti teman, posisi kontrolnya seperti teman, terbuka, itu murid itu akan menghormati dengan sendirinya menghormati gurunya. Jadi kalau misalnya hukuman dia langsung takut, tapi kalau misalnya kita membuat restitusi, murid itu akan lebih menghormati kita. Kemudian murid juga bisa menyelesaikan masalahnya. Win-win solution dari kita, gurunya menang, muridnya pun juga menang. Muridnya juga menang. Gak ada. Nek misalnya kayak hukuman, gurunya menang, muridnya kalah. Kalau di konsekuensi, gurunya menang, tapi murid itu gak kalah, tapi masih dengan paksaan. Nah, sedangkan kalau restitusi, gurunya menang untuk hormat dari murid karena bersikap terbuka. Dan muridnya itu bisa menemukan, bisa menyelesaikan masalah sendiri. Karakternya menjadi kuat. Win-win solution. Selanjutnya, kita akan membuka, mohon panjenengan pakai HP panjenengan pribadi. Tolong dibuka Kahoot dengan logo seperti itu. Kahoot dan silakan dibuka dulu Kahootnya. Yang satunya ini tadi. Sudah. Sebentar, loading briefing dulu. Itulah kenapa saya ingin mengadakan diseminasi di kelas 5 karena saya ingin menggunakan Kahoot. Monggo, silakan masuk dengan PIN yang telah panjenengan lihat. Jangan lupa dinamai, boleh nama samaran, boleh nama populer. Monggo. Belum ada yang masuk ya?
sudah masuk? Nggih, Bu Ida sudah masuk. Monggo. Agak loading ya? Agak loading ya, Bu? Iya. Masuk kemana kok? Iya, Pak, masuk dengan Google Malam, Bu. Pakai Google, kemudian tulis tahun ini. Tahun ini. Tahun KAHUT IT. Ya. Oke, Bu Indah sudah masuk. Jadi, PIN-nya di atas 272 155. Monggo. Coba. Oh, bukan ini, Bu. Yang ini. Coba pakai Google Majalah. Oh. Iya, betul. Jadi tulis tahun ini. Jadi. KAHUT. Nanti Bu, ini nanti ada beberapa soal yang sudah saya buat. Nanti ada sistem ranking juga penghargaan di dalamnya. Semakin cepat dengan menjawab, maka skormu semakin tinggi. Jadi nanti ada sistem perintah di sini. Karena apa namanya ini masih disiplin positif ini masih ke penghargaan ya maksudnya. Oke, sudah siap semuanya? Saya start terlebih dahulu. Siap-siap. Memuat hukuman sanksi atau konsekuensi. 3, 2, 1. Oke. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Benar atau salah? Itu atas saja. Karena terlambat ke sekolah. Oke, 7 menjawab salah, 1 menjawab. Gak bisa kecil. Next ya. Nah, oke, yang pertama menjawab Mbak Indah. Kita next. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Yo, true or false? True itu benar, false itu salah. Ayo, benar atau salah? Oke. Langsung ke sana saja. Gini. Oke, next. Oh, masih paling dekat. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Coba. Benar atau salah? Membersihkan coretannya. Terus. Lama-lama. Sudah ada masuk kembali bisa. Oke. Berias ke atas. Kalah kencang boleh diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan ikat pinggang. Ayo, benar atau salah? Orang satu siapa ini? Aku musuhnya di sini. Apa yang mulai Mbak sampai di situ selesai semua lagi Nanti bisa diterapkan ke siswa ini senang banget. Siswa harus Tanya kita sudah pakai HP, nggak memadai. Nanti kita pengajuan minta ke bu kepala sekolah kader. Kemudian next lagi. Oke, Mbak Ida masih tidak terkalahkan.
siapa berani menurunkan saya? Kemudian terlambat hadir di kelas, diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Ayo, ini benar atau salah? Jawaban putus. Terputus. Oh, terputus ya. Ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Hanya untuk seru-seruan saja ya. Yang penting sudah memahami. Indah has a straight rule, 5 correct answer in a row. Berarti 5 beruntun oleh Mbak Indah. Mbak Indah iPhone itu. Mengganti kata tugas semua yang telah dicoret-coret langsung klik Bu. Kecepatan itu Putus paling. ya putus. Tapi sudah masuk Bu, itu sudah masuk loh. Sudah masuk. Saya Anda bisa. Anjir. Bisa. Mau ketemu. Saya ingin salah. Makanya ya karena dengan poin yang sangat tinggi. Nomor 7. Duduk di bangku pinggir lapangan saat jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru olahraga karena menciderai temannya. Langsung klik. Di pinggir, menciderai temannya. Oh, oke. Terlalu cepat deh. Di bangku lapangan. Iya. Bener Bu, apa mau berjalan? Jadi kayak minggu dia itu tadi. Karena menciderai temannya. Ayo, harusnya benar deh, karena apa namanya mengamankan, karena keselamatan lebih penting. Selanjutnya 8, soal 8, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Iya, sudah mulai paham deh perbedaan antara hukuman konsekuensi, kemudian restitusi bagaimana. Oke, sudah benar semua, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Iya, nanti terakhir ada podiumnya. Membersihkan besi sekolah karena mematahkan pensil teman. Oke, Bu Enda sudah langsung paham deh. Sudah mulai benar semua. Sudah mulai benar semua. Kita lanjutkan. Next, terakhir ya. Ini adalah soal terakhir. Yuk, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai aturan. Sudah sepertinya sudah alhamdulillah semuanya sudah memahami bahwa hukuman restitusi itu berbeda sekali ya. Oke. Nah, podiumnya ada yang pertama, yang ketiga ditempatkan oleh Mbak Ima, yang kedua oleh Mbak Dini, kemudian yang ketiga oleh Bu Ida. Tepuk dulu. Langsung bantu. Oke. Oke, kita lanjutkan kepada materi kita. Sudah lanjut sekali. Nanti masih ada satu kali lagi. Ini ada keyakinan kelas ya. Kayak kita kan tahu misalnya keyakinan kelas itu ini kemana keyakinan kelas saya? Oh udah bilang apa? Nah kita sendiri sudah paham bahwa keyakinan kelas itu bisa dibentuk pada saat awal belajar. Kita yang membentuk bukan kita yang membentuk keyakinan kelasnya, akan tetapi yang membentuk keyakinan kelas itu adalah siswa. Prosedur pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama adalah mempersilahkan. Sebentar saya tampilkan. Ada mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat dulu. Ada diskusi dulu di situ, bercurah pendapat.
istirahat, saat pulang sekolah seperti itu. Kemudian mencatat semua masukan yang masuk pada pendapat tersebut di kertas atau di materi seperti itu. Kemudian melihat hasil curang pendapatnya bersama-sama. Kira-kira kemudian transfernya. Nah, susunan keyakinan itu kemudian diganti dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya nih, kalau kalimat negatif itu ada kata jangan, ada kata tidak, itu kalimat negatif ya. Itu diganti menjadi kalimat positif, disiplin positif ya. Atau dipositifkan kalimatnya. Itu materi kelas 5. Ditinjau kembali curang pendapatnya, ditinjau kembali, kemudian dicatat, kemudian diminta secara bersama-sama menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nah, nilai-nilai kebajikan itu ada banyak sekali. Nilai kebajikan universal itu ada integrity, ada tanggung jawab atau responsibility, ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang ada di dunia ini. Banyak beberapa pendapat ada nilai kebajikan. Nah, contohnya nih, daripada peraturan harus datang tepat waktu, tetapi diganti dengan bahasa yang lebih positif. Hadir tepat waktu pukul sekian. Jangan mencoret dinding kelas, diganti menjadi menggunakan alat tulis sesuai fungsinya. Seperti itu bisa diganti dengan kalimat-kalimat positif. Kemudian setelah nilai universalnya ketemu, kemudian diubah menjadi keyakinan kelas. Contohnya, disiplin saat memasuki ruangan atau antri saat memasuki ruangan. Seperti itu nilai keyakinan kelas. Sudah dibentuk seperti itu, kemudian jangan lupa ditempel di tempat yang sudah dibaca oleh siswa. Itu prosedur pembuatan keyakinan kelasnya. Nah, ini keyakinan kelas yang contoh keyakinan kelas yang sudah ada di kelas saya. Ini yang -1, fokus pembelajaran sama saling menyayangi dan saling menjaga. Nah, ini adalah nilai kebajikan yang sudah dihadirkan ke keyakinan kelas. Setiap ini sudah akhir dari eksaminasi, tetapi saya masih punya 1 tahun lagi sesuai dengan keyakinan kelasnya. Mana ini? Kita masuk kasus sekali lagi deh. Ini sesuai dengan keyakinan kelas. Ngobrol. Kan menyenangkan kalau misalnya kita berkompetisi ya. Tadi pagi sudah berkompetisi bola voli ya. Satu sama, bukan nonton pertandingan ulang. Besok harus final ya. Besok final loh ya. Sejuta final, oke, bagaimana sudah masuk ke ini tahunnya. Kemudian ikuti saja. Ada 6, 2, 3, 7, 3, 3. Boleh nama populer nggak apa-apa ya? Loh, ini nama saya, namanya diganti. Oke. Mari kita mulai ya tahunnya, kita start dulu. Wah, belum masuk. Saya kemudian mati ya. Aku sepertinya aku. Oke, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu maksudnya toleransi tanggung jawab di sini atau mandiri. Ayo, kemana?
mana? Coba kenalan saja, masuk yang mana? Bu, masih ada tanggung jawab, ada juga ya disiplin. Ya, mengembalikan buku ke tempatnya itu berupa bentuk tanggung jawab. Ada bentuk tanggung jawab ya. Next. Yang pertama sekarang Bu Vita. Bila kan mengganggu orang lain, ini kalimatnya masih negatif ya, seharusnya menjadi agak sulit dipencet ya. Salah itu. Oke, nggak apa-apa. Udah 7 benar ya. Oke, selanjutnya. Oke. Tiga soal nomor 3. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ayo apa? Tanggung jawab atau komitmen? Tanggung jawab atau komitmen? Nah itu komitmen diri ya, bukan bentuk tanggung jawab, itu komitmen diri. Next. Oke. Soal keempat, ini hanya 10 soal, jadi cepat ya. Dilarang bertengkar dan melakukan kekerasan. Itu bentuk keselamatan ya, karena ada melakukan kekerasan. Bu, nilai kebajikan yang harus dan wajib didahulukan adalah keselamatan di sekolah manapun. Keselamatan wajib didahulukan terlebih dahulu. Jadi, seumpama nih anak dengan sengaja break the rule atau mematahkan aturan untuk menyelamatkan orang lain, misalnya nih ada anak memanjat pagar untuk menolong tetangganya dari jatuh dari pagar. Apakah kita akan menjadinya melanggar aturannya? Kan tidak. Kita lihat tujuannya dia kan menyelamatkan orang. Anak keselamatan yang dia tuju, maka tidak masalah melakukan aturan tersebut. Itu kebijakan yang bisa kita contoh. Selanjutnya soal nomor 5, bergantian atau menunggu giliran. Itu sabar, komitmen, bijaksana atau gotong royong. Wah, salah. Kalau misalnya pencet dong, saya gue salah pencet. Next ya, kita next nomor 6. Jangan berlari di kelas. Ini kalimat masih kalimat negatif, seharusnya diubah menjadi kalimat negatif. Nah, pasti sudah belajar dari pengalaman ya. Berlari di kelas itu melanggar keselamatan dari keyakinan keselamatan. Oke, masih Mbak Tia kalau Budia sih yang pertama merawat barang-barang yang ada di kelas. Ayo, nah ini jelas ini, nggak mungkin tidak. Betul sekali. Sudah mulai memahami ritme soalnya. Ternyata. Kita next, ya, soal ke-9. Oke, sekarang dipimpin oleh kepala sekolah. Udah pemimpin tadi bahkan paling mahal lagi. Berani bertanya dan tidak tahu memberikan pendapat bentuk dari nilai apa? Oke. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Sudah sangat-sangat luar biasa. Sudah benar semua ya. Lanjut. Ya, satu terakhir. Oh, masih soal 9 ya. Mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah tepat waktu. Bentuk peduli, mandiri, percaya diri atau gotong royong. Satu lagi, belum kepencet. Yang satu lagi. Betul. Masih satu ya, belum kepencet dulu. Oke. Kalau misalnya belum semua
semuanya menjawab, kamu saudara Bu Vita tidak terima dan beliau kemudian naik ya, skornya Bu Vita langsung naik ke atas, mendengarkan dan nanti saat pembelajaran di kelas bentuk tanggung jawab mandiri saya memakai percaya diri. Yang mana? Ada bingung gitu ya? Tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Nah itu tadi soal terakhir, kita lihat podiumnya yang posisi ketiga oleh Bu Dewi ya, yang posisi kedua oleh Bu Ima, yang posisi pertama itu Bu Dia. Jadi tahun terakhir itu mengakhiri diseminasi saya. Dari permainan yang seperti ini ternyata seru banget ya Bu ya. Apalagi nanti kalau misalnya kita bisa menerapkan ke anak-anak, sebenarnya bukan apa ya bentuk penghargaan, tetapi lebih ke teknologi yang dipakainya. Jadi dia juga belajar dengan menyenangkan, bisa dijadikan evaluasi yang lebih modern seperti itu untuk tahunnya. Mungkin bisa diterapkan di kelas-kelas penjenengan semuanya. Dan hal itu mengakhiri presentasi diseminasi saya. Kemudian untuk sebelum mengerjakan acara selanjutnya, sebelum saya serahkan ke Bu Ima sebagai Master of Ceremony, saya ingin mendengarkan beberapa pendapat dari panjenengan semua mengenai diseminasi hari ini. Monggo, mungkin salah satu bisa mewakili. Boleh Bu. Mungkin adakah panjenengan yang bisa memberikan tanggapan tentang presentasi hari ini, monggo. Mungkin ada yang memberikan tanggapan sedikit nggak sedikit refleksi sekalian ya. Jep, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Rita yang telah mempresentasikan modul 1.4 kepada kami semua. Alhamdulillah ya, kami mendapatkan pengalaman yang baru, khususnya tadi kuis ya. Tadi kuis itu sempat error, tidak bisa berpikir karena berpacu dengan waktu. Terima kasih sekali, itu merupakan bagi saya khususnya pengalaman yang baru pertama kali. Insya Allah nanti kami juga akan ikut mencoba. Kemudian mari ya di sini untuk disiplin positif di sekolah kita, mari kita tingkatkan. Kemudian untuk di dalam kelas itu juga mari kita buat kesepakatan kelas dengan anak-anak, karena dengan anak-anak diajak untuk membuat kesepakatan kelas, insya Allah nanti anak-anak akan mudah untuk mentaatinya daripada kita membuat peraturan sendiri. Jadi kita mengajak anak-anak apa toh kesepakatan yang kita jalani di dalam kelas. Dan kalau membuat kesepakatan kelas mengajak anak-anak, insya Allah anak-anak itu akan ingat apa yang telah disepakati. Misalkan anak-anak akan melanggar, oh iya ini tidak baik. Jadi anak-anak akan selalu mengingat. Seperti contohnya sekarang, khususnya kelas 1 itu kan saya wajibkan memakai sepatu baik di dalam kelas. Itu kesepakatan yang telah kami buat. Dan di sini ada salah satu murid itu merasa merry dengan kakak kelas. Setiap hari hampir teman-temannya itu selalu ragu saya, Bu, tadi tidak mau memakai sepatu dan sebagainya. Dan nanti
terus Mas Rafi gimana kesepakatan kita dan sebagainya. Itu nanti terus anak akan sadar dengan sendirinya. Walaupun hampir tiap hari selalu mengingatkan. Dan marilah kita tingkatkan bersama-sama agar SD kita semakin maju, semakin jaya, dan nantinya mendapatkan siswa yang lebih banyak lagi. Terus untuk Mbak Ita, kami ucapkan betul-betul terima kasih ilmunya, dan khususnya bagi saya karena saya sudah 2 tahun lamanya sudah banyak sekali lupa, dan ini sudah ingat kembali. Terima kasih, hanya itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tanggapan dari berarti menutup presentasi saya ya. Terima kasih juga, saya mengucapkan terima kasih kepada ibu semuanya. Mohon maaf waktu yang saya minta lumayan panjang ya, sampai menyita waktu panjenengan istirahat panjenengan, seharusnya sudah istirahat di rumah tetapi masih diseminasi bersama saya. Terima kasih juga sudah bersamai saya. Saya sampai di sini tidak lepas dari bantuan panjenengan semuanya, karena bantuan panjenengan semuanya saya bisa menyelesaikan tugas-tugas saya yang sangat-sangat banyak. Kalau misalnya kalau bantuan panjenengan semuanya pasti tidak akan selesai, karena kolaborasi kita yang sangat luar biasa. Ini saya benar-benar mengagumi panjenengan semua di sini. Kecuali saya ingin tetap berkolaborasi sama panjenengan semuanya untuk mengajukan SDN 30 Insya Allah saya tidak akan kasih itu. Dan sekian untuk diseminasi dari saya. Bilang kita juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya lain-lain, mungkin ada saran dan kritik dari ibu-ibu semuanya. Monggo. Untuk di grup SD sudah saya kirimkan materi itu, mohon untuk mengisi umpan balik yang akan saya gunakan sebagai dokumentasi diseminasi pada kali ini. Jika di link yang sudah saya sematkan di grup SDN 3. Terima kasih. Terima kasih. Monggo ada yang kalau tidak ada, acara pada siang hari ini kita tutup. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.